Teknik buat potongan gradasi tinggi dengan mudah dan hasil sangat maksimal, sangat cocok buat teman-teman pemula. Oke, langsung kita gas. Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan memberikan tutorial tips and trik bagaimana cara saya memotong potongan fade tinggi untuk menghasilkan hasil cukuran yang maksimal dan gradasi halus tanpa bergaris, teman-teman ya. Ini banyak terjadi masalah teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kesulitan garis, kesulitan ngelangin garis, kesulitan ngelangin bayangan, wajib banget tonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan memberikan tips and trik tutorial metode kursus tanpa ada yang di skip tekniknya ya. Saya akan berikan teknik saya semua untuk teman-teman, dan insya Allah teman-teman di sini akan menjadi paham dan bisa langsung dipraktekkan teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita parting dulu ya. Sekalian kita analisa rambutnya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini potongannya udah sebenarnya hampir baru-baru ya. Potongannya mungkin kurang dari 1 bulan nih udah dipotong juga. Cuman di sini modelnya berbeda ya. Jadi potongannya lebih ke pola yang rendah. Kita akan rubah ke potongan yang pola tinggi sehingga menghilangkan garis patahan yang di bagian bawah teman-teman ya. Oke, untuk potongan ini tidak ada yang salah ya teman-teman untuk potongan sebelumnya. Mungkin karena ini memang polanya rendah saja, kita akan rubah ke pola yang lebih tinggi sehingga gradasinya lebih kelihatan muncul dan lebih kelihatan maksimal. Oke, langsung ya. Oke, pertama-tama di sini kita parting dulu teman-teman ya. Ya, kita memakai jepitan ini di bagian sebelah kiri, kita lanjut memakai jepitan di bagian sebelah kanan. Ya, fungsi dari jepitan ini adalah untuk mengunci rambut bagian atas ya, supaya pada saat kita memotong tuh nggak ngeganggu ke bagian bawah teman-teman ya. Jadi di sini udah bisa kelihatan bagian mana saja yang akan kita potong. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan ukuran nomor 2 dengan posisi tuas close atau tutup ke atas ya. Dan kita mulai clipper work atau menggunakan clipper dengan posisi straight atau lurus ya, seperti ini ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan kita akan menghilangkan bagian-bagian yang hitam ya, sisa dari potongan sebelumnya teman-teman ya. Oke, yang tadi saya bilang di sini kita akan membuat potongan dengan pola tinggi teman-teman ya, dengan pola tinggi seperti ini, dan otomatis bagian yang gelap itu akan langsung dihilangkan teman-teman ya. Nah, di sini dengan menggunakan ukuran nomor 2, pudaran udah mulai kelihatan meskipun masih ada bayangan yang masih tersisa teman-teman ya. Oke, yang di sini yang dibutuhkan pada saat menggunakan clipper adalah kelenturan tangan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman perhatikan ya cara tangan saya bergerak itu seperti apa ya. Jadi lentur, terus lagi nyaman ya, jadi jangan sampai kaku ya, tetap nyaman, jadi tetap santai ya, dan akan menghasilkan hasil dari potongan clipper yang rata teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini saya membuat guideline atau pola ya teman-teman ya. Nah, pola di sini saya buat menggunakan Waha Legend clipper dengan posisi terbalik teman-teman ya. Nah, di sini posisi pola, jadi saya nggak terlalu ke atas ya, pola mengikuti partingan saja seperti ini ya, mengikuti partingan karena saya mau gradasinya tuh lebih muncul. Kalau misalnya mau gradasinya lebih muncul, otomatis kita membuat pola semakin bawah ya, dan tahapan-tahapannya akan lebih kelihatan. Oke, tahapan selanjutnya di sini saya menghabiskan bagian bawah menggunakan trimmer ya, dan trimmer yang saya pakai adalah Oraimo Smart Trimmer teman-teman ya. Jadi ini ketajamannya mantap sekali ya, dan digunakan oleh saya untuk menghabiskan membabat rambut seperti ini ya, bagian bawahnya untuk pengganti razor atau silet teman-teman ya. Nah, trimmer ini punya 2 kecepatan ya, diklik 1 kali dia biru, klik 2 kali dia lampunya merah ya, otomatis kecepatannya dia bertambah 2 kali lipat ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman perlu performa yang lebih kencang untuk kecepatan motornya, teman-teman bisa klik lagi 1 kali ya. Dan ini kelebihan dari Oraimo sama trimmer ini ya. Oke, untuk segi baterai ketahanannya 1,5 jam teman-teman ya, udah lumayan aman juga sih pemakaian, beberapa hari bisa dipakai karena memang saya nggak full ya. Jadi saya punya beberapa trimmer di sini yang saya pakai, termasuk Oraimo ya. Ada Oraimo, ada Keme 1949 ya, ada Keme yang tipe yang lain juga. Jadi ada Encen Birdo 2, dan belum saya review juga di sini ya. Nanti akan saya review mungkin di video-video yang lain. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawah kita bersihkan sebersih-bersih mungkin ya. Jadi untuk menghindari atau misalnya memaksimalkan bulu-bulu halus, menghilangkan bulu-bulu halus yang masih ada di bagian bawah ya. Oke, beres. Tahapan selanjutnya di sini kita membuat tahapan gradasi selanjutnya menggunakan nol open. Nol open itu gimana Bang Dan? Nol open itu adalah posisi tuas dibuka ke bawah teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya yang di komentar, Bang, kapan kita harus memainkan tuas gitu ya, mungkin jadi teman-teman pemula yang bertanya kapan kita harus memainkan tuas, pada saat dibutuhkan ya. Jadi prinsip dari tuas adalah naik turun. Kalau misalnya mentok ke atas otomatis potongannya lebih banyak ya. Kalau misalnya ke bawah berarti lebih sedikit ya. Jadi setiap ke bawah tuasnya adalah penambahan ukuran 0,5 ya. Jadi kalau misalnya memakai ukuran 1, tuasnya ke bawah jadi 1,5 ya. Jadi 0,5 di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya tuas mentok ke atas adalah 0,00. Kalau misalnya ke bawah 0,5. Kalau misalnya middle berarti 0,25, hitungannya kayak gitu teman-teman ya. Jadi bisa dipahami lah, ini gampang banget. Jadi harus paham juga teman-teman, jadi memainkan tuas seperti apa, ukurannya berapa saja kayak gitu. Oke, untuk nol open di sini kita kasih kurang lebih di 1 jari saja, naik dari pola tadi yang udah dibuat guideline pertama teman-teman ya. Kurang lebih di 1 jari saja kita naikkan. Nah, seperti ini. Nah, kita putar keliling ya, mulai dari sebelah kiri ke belakang, selanjutnya ke bagian sebelah belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat garis mana yang akan kita hilangkan. Jadi di sini teman-teman udah bisa paham ya. Jadi pada saat kita nyukur untuk membuat gradasi yang halus itu hasil dari potongan-potongan kita terbentuk dari beberapa ukuran seperti ini ya. Jadi kalau misalnya belum dihilangkan garis, teman-teman bisa melihat garis-garis yang akan dihilangkan. Oke, pertama kita hilangkan garis yang guideline dulu ya, yang dari tadi ukuran guideline menggunakan 0 ya. Kita hilangkan menggunakan middle. Middle tuh tuasnya di kebawahkan sedikit teman-teman ya. Mid to close adalah middle normal, mid to open dan open ya. Di sini kita gunakan mid to close ya teman-teman. Nah, kita klik sedikit ya, kita flick tekniknya sedikit, kita cungkil-cungkil sampai garisnya hilang teman-teman ya. Ini kalau misalnya udah dikuasai, tekniknya sebenarnya mudah teman-teman ya. Tekniknya mudah, tekniknya gampang. Jadi teman-teman juga bisa untuk mempraktekkan bagaimana caranya untuk menghilangkan garis seperti ini ya. Jadi ini udah nyaman banget tekniknya ya. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman udah tahu cara memakai clipper, udah tahu cara memainkan tuas, itu udah aman sebenarnya ya. Dan yang paling harus dikuasai adalah potongan fading seperti ini ya. Kalau misalnya potongan fading udah dikuasai, dan kalau misalnya teman-teman mencoba untuk potongan yang lain pun juga, insya Allah akan bisa teman-teman ya. Karena memang lebih mudah. Kalau misalnya untuk tingkat ketelitian, fading memang paling teliti ya. Karena kita tidak diusahakan ya, tidak ada garis yang kelihatan, atau misalnya tidak ada patahan yang kelihatan ya, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya, bagian sebelah kiri beres. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian belakang kita memakai cara yang sama ya. Nah, garisnya masih hilang, teman-teman bisa bandingkan ya bagian sebelah kiri sama bagian yang belakang. Ini garisnya masih kelihatan ya. Untuk bagian belakang kita hilangkan dengan menggunakan cara yang sama, memakai mid to close ya teman-teman ya. Jadi middle tapi lebih cenderung ke tutup ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya tidak ada aturan khusus kalau misalnya untuk menghilangkan garis. Intinya teman-teman mainkan saja tuasnya ya. Kalau terlalu ngemakan diturunin, kurang ngemakan ditaikin tuasnya ya. Jadi carilah posisi tuas yang memang tepat untuk menghilangkan garis tersebut ya. Karena kenapa? Jadi nggak ada patokan khusus, karena settingan setiap clipper itu berbeda teman-teman ya. Jadi nggak bisa sama. Jadi makanya teman-teman harus pandai-pandai untuk memainkan tuas. Langkah selanjutnya di sini saya memakai ukuran 1 dengan posisi tuas close atau tutup teman-teman ya. Nah, di sini satu tutup ini berfungsi untuk menyambungkan garis ya, menyambungkan garis tadi 0 open kita hilang atau kita hapus menggunakan ukuran 1 close atau ukuran nomor 1. Ya, nah untuk menghapus garis ini jangan terlalu atas juga, karena kita ada beberapa space lagi, beberapa langkah lagi ke atas yang harus kita selesaikan. Jadi makanya untuk ukuran nomor 1 ini jangan sampai terlalu tinggi teman-teman ya. Sama teknik yang dipakai adalah teknik flick ya, seperti ini. Kita flick saja. Oke, kita putar sedikit. Nah, kita flick saja seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk menghapus ukuran yang dibentuk oleh 0 open tadi ya. Jadi kan tadi guideline pertama pakai kosong ya, dengan clipper terbalik. Kedua pakai 0 open. Ketiga kita hilangkan menggunakan mid to close. Keempat kita hapus garis 0 open menggunakan ukuran nomor 1 ya. Nah, untuk teknik rumusnya ya, untuk teknik rumusnya saya belum sempat tulis teman-teman ya. Nanti mungkin buat teman-teman buat teman-teman langganan ya bisa untuk diakses ya, karena saya akan membuat postingan khusus tentang rumus ini ya teman-teman.
Oke, nah dalam tahapan ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini belum beres, tahapannya belum beres. Baru sampai di tahapan ukuran nomor 1. Cuman gradasi di sini udah mulai kelihatan ngeblur. Ya, tadi yang asalnya garisnya polanya bawah udah berangsur-angsur naik menjadi pola atas ya, dan garisnya udah mulai balance, udah mulai seimbang dengan semua bagian kiri, kanan dan belakangnya udah mulai seimbang, teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya kita untuk menentukan pola awal kecocokan, kita membuat polanya apakah mau rendah, apakah mau sedang, apakah mau tinggi. Di sini kita menentukan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita buka tuasnya ke bawah, teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya adalah untuk menghapus garis yang dibentuk oleh ukuran nomor 1 dengan menggunakan satu open, teman-teman ya. Jadi susunannya memang sebenarnya gitu-gitu aja, sama ya. Gitu-gitu aja susunannya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video tutorial yang udah dibuat oleh saya dari awal sampai saat ini, teknik cukur yang saya share tidak banyak berubah. Yang berubah adalah perbedaannya mungkin di jenis rambut dan di kepala customernya, dan itu akan menghasilkan hasil cukuran yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita memakai teknik yang sama juga, hasilnya akan berbeda, teman-teman ya. Jadi jangan takut dengan memakai teknik yang sama, di setiap orang hasilnya akan beda. Oke, langkah selanjutnya di sini saya menggunakan ukuran setengah ya, 0,5 dengan posisi tuas close, 0,5 kom ya, setengah menggunakan sepatu. Jadi beda lagi, tadi menggunakan all open, atau ini ukuran setengah beda lagi. Kalau ini lebih kepada untuk menghaluskan ya, teman-teman. Untuk menghaluskan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagian bawahnya udah habis ya. Gradasi udah mulai terbentuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, bayangan-bayangannya kita hapus ya. Bayangan-bayangannya kita hapus seperti ini. Ya, seperti ini kita hapus bayangan-bayangannya sampai ngeblur dan gradasinya maksimal, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini kita akan menyempurnakan tahapan gradasi ya, menggunakan 1,5 open, teman-teman ya. Jadi 1,5 open ini adalah ukuran yang memang sangat dibutuhkan sekali, teman-teman ya. Sangat dibutuhkan sekali untuk hampir semua tukang cukur. Jadi kalau misalnya tanpa ukuran ini ya, kadang-kadang kita kalau memakai 1 open, memakai ukuran 2 terlalu gak kena ya. Memakai ukuran 1 open itu kadang-kadang terlalu memakan ya. Makanya di sini ada ukuran 1,5 yang memang diperuntukkan untuk memaksimalkan di potongan-potongan atau di ukuran-ukuran yang tanggung ya. Seperti sambungan antara 1 open kedua ya. 1 open kedua harusnya langsung bisa kedua gitu ya, tapi di tengah-tengahnya kadang-kadang bisa patah juga. Jadi makanya di sini saya pakai ukuran 1,5 open, teman-teman ya. Oke, di sini bisa kelihatannya gradasinya udah mulai mantap ya. Putarannya udah mulai kelihatan aman sebenarnya ya di sini ya. Oke, untuk menyempurnakan di sini kita pakai teknik overcomb, teman-teman ya. Nah, overcomb ini adalah untuk menyempurnakan bagian sambungan sambungan garis atau misalnya sambungan penghubung ya, sambungan antara rambut bawah dan rambut atas. Di sini ya kita overcomb biar nggak terlalu patah, teman-teman, dan tidak terlalu kaku ya. Nah, di sini kalau untuk overcomb biasanya saya memakai clipper cordless ya. Memakai clipper cordless jadi supaya lebih fleksibel, lebih simple ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Jadi kesorot sama cahaya udah maksimal hasilnya ya. Dan di sini teman-teman perlu diketahui ya, karena kerapatan rambut juga sangat berpengaruh kepada hasil fading atau hasil cukuran kita. Jadi kadang-kadang pernah melihat teman-teman kita yang lain tuh kenapa hasil cukurannya ngeblur banget gitu ya. Ngeblur banget, hasilnya mantap banget. Nah, itu ada beberapa faktor yang membuat hasil cukuran terlihat maksimal. Yang pertama adalah bentuk kepala yang memang ideal ya, yang cocok. Yang kedua adalah rambut yang bervolume banyak atau misalnya yang rapat ya. Dan ketiga adalah jenis rambut yang memang mudah diatur. Nah, sehingga pada saat kita potong dengan potongan standar juga akan kelihatan lebih keren dan mantap. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Bukan berarti skill kita yang memang masih jauh, tapi ada beberapa faktor yang memang membentuk atau misalnya membuat si hasil potongan itu kelihatan lebih keren gitu. Oke, di sini lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini ya kita membuat trimline dengan menggunakan Kemei 1949 ya. Kalau misalnya untuk ketajaman di sini
sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya untuk Keme ini, karena memang saya udah pakai lama ya, kurang lebih di kisaran 4 tahun, hampir ada 4 tahun. Performa baterai masih aman, terus lagi ketajaman masih normal, baterai masih tidak terganggu juga. Masa pakai hampir di 1,5 jam ya, kalau misalnya di per hari, karena makanya hanya trim lens saja bisa sampai seminggu, 5 hari sampai seminggu udah bisa dipakai aman sekali ya. Sekali cas lebih untuk pemakaian 5 hari, dalam catatan hanya dipakai untuk trim lens saja. Oke, kita lanjut untuk bagian sebelah atas ya. Customer kita meminta untuk potongan yang pendek, agak sedikit side part, cuman agak pendek teman-teman ya. Jadi side partnya short side part. Batuk dikit. Jadi potongannya pendek, side part potongan pendek, cuman potongan side part cuman agak pendek ya, kayak gitulah intinya. Kita basahin dulu teman-teman ya. Nah, di sini pertama-tama kita koneksi dulu untuk bagian sebelah kiri teman-teman ya. Jadi kita koneksikan dulu. Nah, kita sebelah kiri di sini, karena di sini ada bagian-bagian rambut yang memang keluar ya. Jadi kurang rapi dan kurang ngeblend. Di sini kita koneksi ya. Kita koneksi menggunakan teknik trap atau jepit jari ya, dengan posisi terbalik seperti ini. Oke. Nah, di sini setelah kita koneksi, jadi pastikan lagi sesuai model rambutnya ya. Jadi kependekannya segimana kita atur. Jadi jangan sampai ada rambut-rambut yang memang masih terpisah dan tidak connect gitu ya. Karena kalau misalnya potongan side part ini adalah potongan koneksi, jadi tidak disconnect ya. Kecuali untuk potongan-potongan tertentu, teman-teman. Oke, untuk langkah sebelah kanan sama ya. Jadi kita koneksi dulu ke bagian sebelah kanannya. Kita koneksikan dulu. Nah, sampai si rambut bagian atasnya tuh koneksi dengan bagian yang sebelah bawah. Setelah itu kita hajar langsung bagian tengah ya. Setelah beres. Oke teman-teman, teknik trapping ini adalah teknik yang harus banget wajib dikuasai sama teman-teman, terutama yang pemula ya. Jadi karena teknik trapping ini adalah teknik yang wajib dan sangat menentukan hasil teman-teman ya. Jadi teman-teman kebanyakan tuh saya juga dulu berfokus kepada potongan bawah, sedangkan atasnya tidak diperhatikan. Padahal ya, jadi kalau misalnya hasil potongan tuh kan keseluruhan ya. Kalau misalnya potongan bawah udah bagus tapi atasnya kurang maksimal, kadang-kadang menjadi poin minus ya, yang untuk penilaian hasil. Jadi keseluruhan ada baiknya memang kita menguasai semuanya, bagian pinggir menguasai, bagian atas, intinya keseluruhan potong rambut tuh kita kuasai ya. Meskipun awal-awal kita hanya memakai teknik trapping yang sederhana, gak masalah teman-teman ya. Jadi pelan-pelan saja, dan saya juga di channel saya selalu men-share untuk beberapa teknik trapping yang bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Teman-teman dipraktekkan di rumah, di pangkas rambut atau di barbershopnya masing-masing. Oke, lanjut ke tutorial. Di sini udah pendek ya bagian pinggir, kita koneksi ya, dan kita hajar bagian tengah dengan menyamakan dengan bagian pinggirnya ya. Setelah itu kita potong ya dengan patokan dari depan ke belakang ya. Oke, setelah itu kita koneksi lagi dari tengah ke bagian pinggir ya dengan posisi horizontal ya, dengan posisi horizontal dari tengah ke bagian sebelah kiri teman-teman, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di horizontal seperti ini, teman-teman akan melihat patokan yang memang antara tengah dan bagian sebelah kirinya tuh bisa kelihatan. Yang dipotong adalah bagian tengah yang munculnya. Nah, kita samakan juga untuk bagian yang sebelah kanan ya. Kita horizontalkan juga dari tengah ke bagian sebelah kanan, dan bagian tengahnya yang muncul kita potong seperti itu. Oke, di sini kelihatan ya. Jadi udah mulai balance rambutnya, dan kita sekarang lagi on progress untuk proses trapping. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Nah, untuk arah sisiran utamakan kita melihat pusaran ya. Pusarannya arahnya ke sebelah mana, dan kita sesuaikan juga. Kalau misalnya melawan arah pusaran, biasanya rambutnya ngangkat atau misalnya kurang rapi. Jadi sekalian itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan edukasi kepada customer kita, bahwa nyisir juga itu ada aturannya teman-teman ya. Nyisir juga ada aturannya, nggak bisa sembarangan, karena kalau misalnya tidak sesuai aturan itu hasilnya akan kurang maksimal, seperti itu penyampaiannya ya. Jadi untuk bahan, kita sebagai seorang barber itu harus sudah ada wawasan yang minimal satu level lebih tinggi dari customer kita. Jadi jangan sampai kalau misalnya ditanya tentang all about tentang rambut, teman-teman jadi nggak paham gitu ya, atau misalnya belah-belah ngejawabnya bingung juga
ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ya, minimal kita bisa menjelaskan ya, satu langkah atau lebih tahu sedikit dari mereka, itu nggak masalah seiring dengan berjalannya waktu. Oke, untuk memaksimalkan di sini kembali kita ulangi tahapan overcomb ya. Jadi kalau misalnya udah di styling, itu pasti ada rambut-rambut yang memang kurang atau misalnya kurang sempurna untuk pemotongan atau penataannya, akan kelihatan ya. Jadi di sini kita overcomb lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sisir lagi ke arah yang memang udah disesuaikan. Nah, di sini kita lihat bagian depan ternyata masih ada bagian yang kurang rapi ya, kita potong lagi, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, kita potong lagi. Siapa tahu kita cross check lagi, ada bagian-bagian yang kurang sempurna ya. Kita cross check. Nah, di sini kita akan bentukkan ke model side partnya teman-teman ya. Side part ke sebelah kanan teman-teman. Oke. Nah, di sini kita cari belahannya, bisa juga ya di sini ya. Nah, di sini sorry agak gelap ya. Agak gelap ya. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah agak terang. Si autofocusnya lupa nggak kepencet pada saat kemarin ngerekam teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan gradasi ini udah mantep banget ya. Menurut saya sih ya, mungkin ada beberapa kurang. Kalau misalnya ada teman-teman yang senior bisa menilai ya, tapi minimal udah buat teman-teman pemula segini udah cukup ya. Dan potongannya bisa menjual. Ya bisa kejual lah potongan segini lah, udah aman. Oke, nah di sini untuk styling udah aman. Nah, teman-teman bisa lihat gradasinya udah mulai kelihatan mantap. Setelah itu kita bersihkan ya, dan tidak lupa kita harus pastikan juga untuk melihat ya. Kita pastikan juga untuk memastikan kepada customer kita apakah potongan yang udah kita buat itu sudah cocok sama dia apa belum ya. Jadi jangan sampai pada saat kita udah nyukur capek-capek ternyata dianya gak cocok. Nah, itu bahaya. Oke, seperti ini ya. Aman ya. Oke, dia bilang mantap, berarti aman. Nah, setelah itu kita akan lihat preview hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah, ini adalah tampilan atau perubahan potongan dari pola rendah ke potongan pola tinggi atau sedikit sedang segini ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di tempat masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.